Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Ridulin Damayanto Ninggola, CGP Angkatan 11 Kabupaten Samosir, akan menerapkan aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 2 Ninggola. Selamat pagi anak-anak. Jadi kita akan mulai kita di tahun ajaran 2024. Oke, sekarang kalian kelas 9 ya. Oke, di tingkat yang baru kelasnya. Nah, harapan. Oke, Doni, mana? Harapan tadi sudah. Digo, Regina. Oke, Bapak harap semua sarapan ya. Jadi kita harus sarapan dari rumah agar memiliki energi. Oke, sebelum kita nanti mulai pembelajaran kita, karena kita baru di kelas kita ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Benar kan? Sama sudah pernah juga dilakukan ya. Pernah? Jelas atau pernah? Selamat. Oh, di kelas 7. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas di kelas kita ini. Ya. Oke, baik. Jadi tujuan kita membuat keyakinan kelas adalah untuk membuat kita orang-orang yang memiliki motivasi dari dalam diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Ingat ya, hal-hal yang baik. Kalian kan sudah kelas 9, artinya fase dari remaja untuk apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, akibat dari yang kita lakukan itu harus kita kalau ada yang salah harus kita oke. Jadi agar kelas kita menjadi kelas yang nyaman, aman dan menyenangkan, Bapak harap nanti semua berpartisipasi ya, memberikan pengalaman. Oke, baik, Bapak bagikan di Biro ya. Jadi apa yang dituliskan di sini not adalah apa keyakinanmu yang bisa kamu lakukan di kelas kita ini. Ya, apa yang bisa kamu lakukan agar kelas kita menjadi aman dan nyaman bagi setiap kita. Oke, silakan dituliskan. Nanti jika sudah dituliskan, silakan nanti ke depan. Apa yang menurutmu bisa dilakukan? Yang terbalik ya, silapnya yang terbalik. Ini yang ada perekatnya di baliknya di.
Ada yang bertanya? Silakan akses. Jawab. 3. Ayo. Ada yang bertanya? Enggak ya. Kalau enggak ada, silakan tuliskan. Berupa kalimat ya, berupa kalimat. Jika sudah, silakan dijelaskan ke depan. Silakan. Ayo. Baik, sudah? Sudah semua ya? Aktif ya? Ingat aktif. Bapak hitung dulu ya, harus semua menyerahkan pendapatnya. Tuliskan pendapatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 17, 24, 8. Berapa kita? Berarti ada satu orang yang belum memberikan pendapatnya. Oke, baik. Sekarang kita baca ya, kita baca pendapat dari masing-masing dari kita. Jadi nanti Bapak gabungkan ya, jika ada pendapatnya yang sama atau sama, nanti kita gabungkan. Oke, kita mulai. Yang pertama di sini ada menerapkan siapa tadi? Ayo. Oke. Ayo. Sama. Bapak. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, dia selalu berpakaian rapi dan bersih. Selanjutnya
kita pilih ya. Memakai seragam lengkap sekolah dan masuk ya, lalu berpakaian rapi dan bersih. Lalu mewakili tiket kelas dan dengan baik. Oke, baik, coba kita baca nomor 1 sendiri. Yang kedua Fitri, yang ketiga Rudin, yang keempat, yang kelima Regina. Oke, ini hasil dari kesepakatan kita. Tapi perlu Bapak ingatkan dari hasil dari kesepakatan kita yang bisa kita gabungkan atau kita lakukan. Jadi tapi coba di nomor 1 harus ada dalam peraturan atau kebijakan yang kita buat itu nilai-nilai kebaikan dari pasangan yang coba di nomor 1 menerapkan 5S. Nilai kebaikan apa yang terdapat di nomor 1? Ayo, menerapkan 5S. Nilai kebaikan. Nilai kebaikan itu sama dengan nilai kebaikan ya. Ayo. Coba, Chelsea. Menerapkan 5S. Berarti nilai kebaikan apa? Ya, kita penuhi yang ingin kita dapat dalam diri kita dari nomor 1. Coba. Ya, Rama. Ada yang lain? Oke, di siapa lagi? Coba kita lihat di pohon kelas kita yang lebih cocok gitu. Coba kita lihat, ada yang cocok? Kalau Bapak yang Bapak perhatikan untuk nomor 1 ini nilai kebajikannya itu adalah hormat. Ya, hormat. Ada di situ? Ada? Ada. Di nomor 2 menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikan apa ini yang kita bisa peroleh dari nomor 2 itu? Ya, rajin. Apa lagi? Taat. Apa lagi? Ya, nilai kebaikan apa? Jika kita menjaga kebersihan kelas. Sudah, double. Ya. Yang ketiga, selalu berpakaian rapi dan bersih. Selalu berpakaian rapi dan bersih. Please. Selalu berpakaian rapi dan bersih. Ya, jadi kalau selalu berpakaian rapi dan bersih itu lebih cenderung bisa ke mandiri. Ya, mandiri ya. Lalu yang berikutnya datang tepat waktu. Ini sebenarnya nanti kita pelajari lagi apa itu ya. Jadi ini bukan hanya nilai datang tepat waktu. Jadi kalau berkaitan dengan disiplin adalah ada motivasi dari dirimu sendiri untuk melakukan nilai-nilai kebaikan. Misalnya, si Donli menghargai si Doris. Si Riri berbicara sopan, berbicara hormat kepada dia. Jadi masalah disiplin itu bukan masalah hanya datang tepat waktu.
Yang terakhir, mematuhi piket kelas. Ya, ini adalah Regina yang taat, patuh. Tapi Bapak memilihnya adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Berarti kita mulai dulu. Nilai kebaikan dari nomor 1. Nomor 2. Kebersihan. 3. 4. 5. Jadi ketika kita membuat kesepakatan ini, berarti ada nilai-nilai kebaikan yang telah kita tampilkan. Bisa ya? Ketika ini bisa kita laksanakan, pastinya kelas kita akan menjadi aman dan nyaman. Oke, baik. Sekarang kita bacakan sekali lagi kesepakatan yang telah kita buat. Dimulai dari si Rivaldo. Markus. Grace. Regina. Cika. Oke, baik. Jadi ini nanti siapa sekretaris kita atau siapa yang bisa? Oh, si Kelvin ya. Jadi si Kelvin nanti ini bisa dibuat dalam kertas Madila. Sudah dibuat nanti lalu kita tempelkan. Bisa ya, Kelvin? Oke, baik. Jadi Bapak harap semua kita mematuhi apa yang telah kita sepakati. Bisa? Bisa. Oke, sebelum kita lanjutkan materi pelajaran kita, ada mau bertanya mengenai kesepakatan kita ini? Ada? Oke, jika tidak ada, maka kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Oke? Bisa? Oke, terima kasih buat anak-anak kami semuanya yang sudah berpartisipasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kiranya kita semua berkenan untuk memberikan bila mana ada masukan, bila mana ada pertanyaan nantinya untuk kebaikan daripada pertemuan kita ini. Materi nanti akan disampaikan oleh Pak RD Nenggolan yang akan kita dengarkan bersama. Dan harapan kami kepada kita semua Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berikan dukungan kepada calon guru penggerak kita supaya semua tahap demi tahap yang akan dikerjakan bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu saja sebagai pembuka dari saya. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak RD Nenggolan untuk memberikan materi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya. Kita boleh melaksanakan kegiatan kita pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu guru yang boleh hadir dalam kegiatan kita pagi ini. Adapun kegiatan pagi ini adalah salah satu bentuk aksi nyata ya dalam materi budaya positif, yaitu penerapan dan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Jadi sebagai pendahuluan, jadi
melalui budaya positif ini diharapkan lingkungan di sekolah kita ini menjadi lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi setiap warga sekolah. Sehingga anak didik kita bisa berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya berdasarkan kodrat yang ada padanya. Jadi langsung aja kegiatan kita laksanakan pada saat pagi ini. Kita mulai dari yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, jadi berdasarkan pemimpinan Ki Ageng Dewantara, kita guru itu diibaratkan sebagai petani. Ya, kita guru itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Sedangkan siswa diibaratkan sebagai biji tumbuhan, di mana kita sebagai guru harus menyiapkan, memelihara sehingga biji tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi biji tumbuhan itu kalau dia mendapatkan sinar matahari, pengairan, dan juga pemupukan yang baik, maka bibit tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik. Walaupun misalnya bibit tumbuhan tadi kurang baik, tetapi jika kita memberikan perlakuan yang baik, perhatian yang baik, perawatan yang baik, maka kiranya nanti tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan baik. Jadi di sekolah kita ini anak didik yang telah diberikan tanggung jawab untuk kita beraneka ragam, unik, memiliki latar belakang, memiliki pengetahuan, memiliki minat dan potensi yang berbeda. Kita sebagai petani merawat, menumbuhkan, memberikan perhatian sehingga anak didik kita itu bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya, yang kedua, disiplin positif. Berbicara kata disiplin, kita sering pasti arahnya adalah mengenai peraturan, tata tertib, kepatuhan. Tetapi kalau kita lihat di sini, disiplin positif memiliki makna. Yang pertama itu muncul dari motivasi internal yang kuat. Artinya disiplin itu muncul dari dalam diri anak tersebut. Yang kedua, menggali potensi menuju sebuah tujuan bermakna. Jadi pada saat anak didik kita di sekolah ini, yang mereka datang ke sekolah ini untuk belajar. Dalam proses belajar itu, kita menggali potensi yang ada pada anak didik kita sehingga bisa tadi berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang berikutnya, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, kalau kita di sekolah kita ini, kita menerapkan budaya positif. Artinya, ketika anak didik kita mengetahui sesuatu yang baik, misalnya tanggung jawab, saling menghargai, kiranya itu berasal dari motivasi internal atau motivasi yang ada pada diri anak tersebut, sehingga mereka melakukan nilai-nilai kebajikan tersebut. Yang berikutnya, nilai kebajikan yang kita fokuskan sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gotong royong, Jadi nilai-nilai itulah yang akan kita tanamkan di dalam diri anak didik kita. Selanjutnya, yang ketiga atau C, 3 motivasi manusia. Jadi ada 3 alasan manusia melakukan sesuatu hal, pasti memiliki tujuan. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau misalnya anak didik kita lihat, dia membuang sampah sembarangan. Ketika dilihat gurunya, bisa dibuang ke tempat sampah. Artinya itu berarti menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain.
Ketika anak didik kita belajar, ya, ada tujuannya agar dia dihargai, agar orang bisa memuji dia, ya, agar misalnya dia memperoleh penghargaan dari temannya atau dari guru. Berarti motivasi ini masih motivasi yang dari luar. Untuk yang pertama dan yang kedua bisa kita lihat, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternal. Artinya masih dipengaruhi dari luar diri si anak. Yang kita harapkan adalah yang ketiga ini, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi nilai-nilai yang dipercayanya adalah nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan universal. Yang tadi bisa kita lihat, bisa jujur, saling menghargai, saling menghormati, bertanggung jawab, ya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang bisa kita pahami. Selanjutnya, kesimpulan dari teori motivasi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang kita harapkan adalah motivasi yang dari diri dalam anak tersebut. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi internal yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita sebagai guru, ya, bisa menanamkan disiplin positif yang positif kepada murid-murid kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Menurut menurut Gosen, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini contohnya adalah sandang, pangan, dan tempat tinggal. Yang berikutnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang berikutnya, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika anak didik kita melakukan sesuatu di sekolah ini, pasti ada tujuannya, ada motivasinya. Yang pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Bisa yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kalau misalnya anak didik kita sikit-sikit, Pak, itu terminologi, bisa jadi itu sebenarnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan juga cinta. Mungkin di rumah nggak dapat, di sekolah mah, ya, seperti itu. Yang berikutnya misalnya kebutuhan penguasaan. Kalau ada tadi lomba anak didik kita, awak, kan? Artinya dia ingin mendapat pengakuan atas kemampuannya. Jadi ada berbagai tujuan yang dilakukan oleh anak didik kita di sekolah ini. Untuk mencapai tujuannya tadi, ada berbagai kegiatan, ada berbagai tingkah laku yang bisa kita lihat. Jadi kita sebagai bapak ibu guru tadi, sebagai seorang petani, berikan perhatian, ya, berikan motivasi yang baik, berikan respon yang baik, ya, agar nantinya anak didik kita
bisa berkembang potensinya secara maksimal. Yang selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Berbicara tentang penerapan disiplin sekolah, ya, rasanya kita perlu merenungi apa yang disampaikan oleh Diane Gossen, ya, menyatakan dalam bukunya yang berjudul Restitution Restructuring School Discipline, ya, bahwa selama ini guru-guru perlu meninjau kembali dan berintrospeksi diri bagaimana penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Apakah yang dilakukan selama ini telah efektif, memerdekakan, memandirikan, serta berpusat pada siswa? Atau justru hasilnya malah negatif? Perubahan sikap yang diharapkan jauh panggang dari api. Peserta didik dan orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita tidak menerima perlakuan yang diberikan, yang muncul malah resistensi atau perlawanan, kebencian, kemarahan, dan serangan terhadap para guru. Oleh karena itu, menurut Dr. William Glasser, dalam teori kontrol, ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang perlu kita hindari. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya, kita guru tidak bisa mengontrol murid. Apabila kita misalnya menyuruh sesuatu kepada murid, tetapi mereka tidak ingin melakukannya, guru tidak bisa bisa mengontrol murid tersebut kalau memang si anak tidak mau. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ada kalanya pujian yang kita berikan kepada murid suatu saat nanti akan tidak bisa mempengaruhi lagi anak didik kita. Jadi yang berikutnya, kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Bapak Ibu, memang kalau kita mengingat kembali proses kita pada saat menjadi anak murid, ya, pasti kita akan selalu mengingat guru kita yang paling kejam, atau guru kita yang paling kiler, atau guru kita yang pernah membuat kita sakit hati. Kiranya pengalaman yang kita alami dahulu tidak kita lakukan lagi terhadap anak murid kita, karena itu akan membekas dalam waktu yang lama. Yang berikutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi biasanya, ya, kalau misalnya kita sebagai orang tua, sepertinya kita memiliki hak untuk memberikan atau mengambil keputusan untuk anak-anak kita. Pada dasarnya, menurut si William Glasser, itu tidak benar. Anak didik itu harus melakukan sesuatu karena memang timbul dari dalam dirinya. Yang berikutnya, di sebelah kiri ada stimulus respon, yang sebelah kanan teori kontrol. Ini harus kita hindari, sedangkan yang teori kontrol ini yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, kebutuhan anak didik kita sama. Yang sebenarnya adalah bahwa anak didik kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Yang sebenarnya adalah setiap orang pasti memiliki cara pandang yang berbeda, yang tidak bisa kita paksakan. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di media sosial, hal ini sering terjadi. Kita selalu berusaha bahwa yang memang pemikiran kita itu yang paling benar. Apa yang kita lakukan itu adalah yang paling benar. Yang sebenarnya adalah
kita harus berusaha memahami berbagai pemahaman dari berbagai sudut pandang. Ya. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal, seperti di awal tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol apa yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang sebenarnya adalah kita bisa melakukan kolaborasi ataupun konsensus, menciptakan pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Yang seharusnya adalah model berpikir menang-menang. Artinya kita membuat kesepakatan bersama untuk suatu tujuan yang lebih baik. Oke, ini sebagai pemanasan atau ice breaking buat kita untuk menambah pemahaman kita. Jadi dalam kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, kita sering melakukan ada namanya hukuman, ada juga konsekuensi. Hukuman itu biasanya tiba-tiba. Hukuman itu mengakibatkan orang yang dihukum itu merasa tersakiti. Sedangkan konsekuensi adalah hasil kesepakatan bersama atas suatu tindakan yang telah kita lakukan. Oke Bapak, Ibu Guru, coba kita baca mulai yang pertama. Oke Pak Don. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan berulang lagi. Oke Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Ayo Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Oke baik. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Baik, ini adalah hukuman. Karena tidak ada hubungannya ya. Kalau dicatat saya tidak akan terlambat lagi ya. Yang ada adalah si siswa merasa capek atau biasa tak tertekan. Yang kemungkinan itu akan diulangi lagi. Yang berikutnya, Ibu Mer. Oke, Bapak Ibu. Hukuman. Ya, hukuman. Sampai yang bersama ya. Yang ketiga, Ibu Eser. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, konsekuensi. Yang keempat, yang ini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidaklah hukuman. Ya. Yang berikutnya, Ibu S. Bisa dong? Ibu S. Udah? Menggantikan kertas tulis teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Pak Don. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena nongkrong dengan teman. Nah, hukuman ya. Yang berikutnya, Ibu Emer. Murid diminta berbelanja kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu akan sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Ibu Eser. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, hukuman ya. Yang berikutnya, Pak Don. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Yang terakhir,
Yang ini. Kehilangan 10 menit dan istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi sebenarnya ini adalah sama-sama motivasi eksternal. Yang walaupun kalau hukuman dia itu biasanya sepihak, ya. Sedangkan konsekuensi hasil kesepakatan, walaupun masih motivasi eksternal. Tapi antara hukuman dan konsekuensi kita seharusnya memilih yang konsekuensi. Di atasnya sebenarnya adalah restitusi. Kita mencari solusi pada saat kita membuat kesalahan. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelum kita lanjut, kita berdiri dulu Bapak Ibu. Sebagai instrukturnya Ibu Mel. Ketiga dulu Pak Ibu. Oke, kita mulai. Ya, nah. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Tangan di pinggang Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Goyang. Oke, tepuk tangan untuk kita. Sekali naik. Oh, sekali naik. Angkat dulu ke depan. Sekali naik. Ya serentak. Tangan di pinggang. Oke, tepuk tangan untuk kita. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kita mulai dari yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan
murid-murid lebih dalam lagi. Ada beberapa perkataan ya yang bisa atau yang biasa kita nyatakan kepada siswa. Yang pertama misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu salah, pernah nggak salah. Nah, yang ketiga, selalu pasti, yang terakhir selesai. Ya, jadi kalau di kita memang masih sering kita lakukan. Tapi saya berharap buat Bapak Ibu guru, kita sebagai posisi kontrol yang pendukung, kalau bisa kita kurangi secara perlahan-lahan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi di posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalimat-kalimat yang biasa disampaikan adalah, Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Di posisi ini pun saya kira kita pernah melakukannya. Ya. Yang selanjutnya, teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini adanya hubungan yang baik antara si guru dengan si murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang atau murid. Biasanya yang disampaikan adalah, ayo bantulah demi Bapak. Ya. Lalu yang berikutnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Yang berikutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Di efek positifnya, hubungan yang baik antara guru dan murid. Di efek negatifnya, biasanya si murid akan hanya mengakui guru-guru tertentu. Di guru yang lain, dia akan bisa cuek atau tidak menghargai. Itulah efek negatifnya. Efek positifnya tadi, hubungan yang baik antara guru dengan murid. Yang berikutnya, pemantau. Ya, pada posisi ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi di sekolah kita ada tata tertib sekolah. Biasanya pemantau ini akan menggunakan peraturan-peraturan atau tata tertib untuk menegakkan disiplin positif tadi. Contoh-contoh kalimatnya pada saat si siswa melakukan kesalahan. Misalnya, peraturannya apa? Ya, kalau misalnya dia tidak menggunakan baju seragam dengan rapi, apa peraturannya? Ya, atau misalnya rambutnya kurang rapi, sudah dibacakan peraturan sekolah kita? Atau apa yang telah kamu lakukan? Selanjutnya, apa sanksi atau konsekuensi dari apa yang telah kamu lakukan? Pada posisi pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data. Jadi seperti mungkin yang kita lakukan, setiap anak melakukan kesalahan ada buku dosanya, ya, ada atau buku pelanggaran siswa. Yang berikutnya, posisi ini juga menggunakan stiker atau slip catatan dan daftar cek. Jadi setiap siswa kita buat buku catatannya atau daftar ceknya. Peraturan-peraturan apa yang dilakukan, yang dilanggar oleh si anak. Jadi ini juga
sebenarnya pemantau ini dia melakukan tugasnya hanya sekedar untuk melakukan suatu disiplin di sekolah tersebut. Yang terakhir, posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi tetap kita sebagai guru harus memberikan fasilitasi, ya, atau motivasi kepada murid kita. Setiap yang dilakukannya, apapun itu, merupakan tanggung jawab bagi dirinya sendiri. Sehingga dengan hal tersebut, si anak bisa memahami nilai-nilai yang baik yang bisa dilakukannya ke depannya. Walaupun dia sudah tidak menjadi lagi seorang murid, tetapi nilai-nilai kebajikan itu ada pada dirinya ketika dia menjadi anggota masyarakat nantinya. Kalimat-kalimat yang disampaikan apabila kita pada posisi kontrol seorang manajer. Yang pertama, apa yang kita yakini? Ya. Yang berikutnya, apakah kamu meyakininya? Yang berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang berikutnya, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita sebagai guru dalam posisi manajer, kita mendudukkan permasalahan tersebut ya pada posisi si anak. Jangan langsung kita berikan stigma si anak adalah seorang yang berbuat salah, tapi kita tempatkan dia pada posisi memang sebagai manusia. Siapapun kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Kita semua pasti melakukan kesalahan. Tetapi intinya apa? Dari kesalahan itu kita bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut, atau kita bisa memperbaiki permasalahan yang kita perbuat. Selanjutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, ya. Jadi dalam posisi manajer kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menempatkan posisi si anak dari orang yang melakukan kesalahan bisa memperbaiki kesalahan. Dan selanjutnya kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Seperti itu. Jadi selanjutnya seorang manajer bukannya atau mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Jadi tadi pada saat posisi manajer kita menempatkan anak itu bukan di posisi orang yang bersalah, tetapi kita menempatkan anak tersebut dia mengetahui kesalahannya dan kita memberikan kalimat-kalimat yang tadi untuk memberikan pemahaman kepada si anak agar dia bisa menyadari kesalahannya dan dia bisa mencari solusi untuk memperbaikinya. Selanjutnya, ini sebagai kesimpulan dari 5 posisi kontrol dalam menegakkan disiplin positif. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah
pencapaian posisi manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi yang kelima, keenam, keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Jawab Pak Don, nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda? Oke, baik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Ada yang bisa menanggapi, Bapak Ibu? Ya. Karena demi keamanan dari para pengendara sepeda motor atau roda 2. Ya, demi keamanan orang yang mengendarai sepeda motor atau keselamatan ya. Baru yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Oke, mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ibu Esel? Untuk kesehatan. Ya. Jadi yang pertama keselamatan, yang kedua kesehatan. Inilah yang disebut dengan suatu keyakinan. Ya. Jadi kita menggunakan helm karena kita yakin akan keselamatan kita. Baru kita mencuci tangan, kita menggunakan masker. Ya, kaitannya dengan kesehatan. Jadi nilai-nilai keselamatan, kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebaikan yang diakui oleh semua manusia tanpa memandang agama, suku, ras, dan golongan. Ya, kita lanjut. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita hindari menggunakan kalimat negatif. Yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah atau warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk saat ini, Bapak Ibu, kita mencoba curah atau memberikan pendapat kita tentang keyakinan atau kebajikan universal yang bisa kita laksanakan di sekolah kita ini. Jadi Bapak, nanti saya berikan sticky note-nya buat kita. Bapak Ibu guru silahkan menuliskan apa nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita lakukan di sekolah kita ini. Jadi yang pertama mungkin kita buat suatu kalimat, misalnya saya bisa memberikan atau saya selalu memberikan perhatian kepada anak murid. Kita buat di bawahnya nilai kebajikan apa yang
terkandung di dalam suatu tindakan tersebut. Bisa Bapak Ibu? Mana langsung menilai kebajikannya? Oke, langsung aja ke nilai kebajikan ya. Sama. Ayo share deh dok. Maksudku bisa dilekatkan nanti. Oke, jika sudah siap, boleh kita tempelkan di depan ini. Boleh kita letakkan dalam mantap. Nana, lagi. Apa tuh? Jangan ditulis ini. Ini.
mana semua sudah menuliskan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita lakukan di sekolah kita ini. Jadi sebelum kita baca ini, kita lihat dulu prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama kita lakukan adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi tadi bisa kita tuliskan, misalnya ya, saling menghormati atau membersihkan sampah yang ada di depan kelas ataupun di dalam kelas. Ya, jadi kita berikan kesempatan kepada anak didik kita untuk memberikan pendapatnya atau memberikan keyakinannya. Selanjutnya mencatat semua masukan. Ya, jadi kita catat semua masukan dari murid atau dari warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi kita bisa membaca semua hasil dari pendapat kita. Yang berikutnya, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas kita ganti. Kalau misalnya di sini ada kalimat-kalimat negatif, misalnya jangan mengganggu teman, berarti itu kita harus ganti menjadi kalimat positif. Berarti jangan mengganggu teman. Kalau kalimat positifnya apa Bu? Ibu kita ganti misalnya jangan mengganggu teman, kita ganti menjadi kalimat positif. Ya, berarti ibu bahasa Indonesia. Iya, menyayangi teman. Oke, seperti itu ya di nomor 3. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan, ya. Jadi kita lihat misalnya kalau kita baca di sini kepedulian terhadap lingkungan, itu kan bukan peraturan ya. Jika kita peduli terhadap lingkungan. Yang berikutnya, bersedia menjadi teman bagi peserta didik, ya. Baru siap mendengarkan setiap keluhan peserta didik. Ya, itu bukan peraturan, tapi itu adalah suatu keyakinan. Jadi dari curah pendapat yang kita lakukan, kita tinjau kembali, ya. Baru selanjutnya tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Pada posisi ini kita akan memilih, ya, mana keyakinan-keyakinan yang akan kita sepakati. Jadi jumlah dari yang kita tuliskan ini pastinya akan berkurang. Seperti yang disampaikan tadi, jangan terlalu banyak, ya. Kalau bisa jumlahnya yang memang bisa kita ingat bersama, agar itu menjadi suatu keyakinan yang ada pada diri kita masing-masing. Yang berikutnya, oke, baik, kita lanjutkan di nomor 6. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Dan kalau bisa, semua warga kelas atau warga sekolah memberikan tanda tangan, ya, dalam keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas tersebut. Yang terakhir, keyakinan kelas atau sekolah dilekatkan atau ditempelkan di dinding ruangan yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Mengenai
mengenai keyakinan kelas ini, mungkin kita sudah pernah melakukannya di kelas kita masing-masing. Tetapi kalau bisa, memang ya nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan itu harus kita sampaikan kepada anak didik. Misalnya, menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikan apa yang terdapat pada keyakinan itu? Kalau misalnya menjaga kebersihan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yang harus dipahami anak didik kita. Misalnya tadi, jangan mengganggu teman atau saling menghargai atau saling menyayangi antar sesama teman. Berarti di situ adalah nilai kebajikan saling menghormati atau saling menghargai. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita. Jadi nilai-nilai yang terkandung di keyakinan kelas itu kita sampaikan kepada anak didik kita. Oke, yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Segitiga restitusi. Jadi restitusi adalah suatu kegiatan kita mendampingi, mengarahkan anak tadi yang melakukan kesalahan mencari solusi dari kesalahan yang dilakukannya. Kenapa segitiga? Karena terdiri dari 3 tahapan yang saling terkait. Ada 3 tahapan, dimulai yang pertama menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan atau validasi tindakan salah. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Pada bagian ini kita mengubah posisi si anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Ya, di mana kalimat-kalimat yang bisa kita lakukan atau kita nyatakan kepada murid kita, ini sudah seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini, ya. Bapak ibu tidak mencari siapa yang salah, ya, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu? Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada anak didik kita pada saat dia melakukan kesalahan, ya, di posisi menstabilkan identitas si anak. Yang kedua, di sisi yang kedua, validasi tindakan salah. Setiap tindakan yang kita lakukan, tadi sudah disebutkan di awal, pasti ada tujuannya. Tujuannya pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi di sini kita mencoba memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan yang dilakukan si anak. Jadi ada beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini kita tidak ada menyalahkan si murid, tapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan agar si anak menyadari kesalahannya. Ya. Baru yang terakhir, sisi ketiga, menanyakan keyakinan si anak. Menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan
disesuaikan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi yang pertama tadi, stabilkan identitas anak. Jangan langsung kita vonis bahwa dia si pembuat onar, si tukang terlambat, si pengganggu teman, si orang yang tidak pernah mengerjakan tugas. Tetapi kita cari dulu mengapa dia melakukan hal tersebut. Jadi di posisi ketiga ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan kepada si anak. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati atau apa nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi, sebelumnya kita sudah melakukan keyakinan kelas. Makanya tadi saya sebutkan nilai-nilai keyakinan kelas itu harus bisa tertanam di dalam diri si anak. Terima kasih. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan kita hari ini. Jika ada pertanyaan ataupun masukan yang bisa menambah pengetahuan kita bersama dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita ini, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu. Mungkin karena waktu sudah lebih dari yang telah kita sepakati, mungkin 1 atau 2 orang Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan atau masukan untuk menambah pemahaman saya terhadap materi kita pada saat ini, yaitu budaya positif. Kami persilakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Dari tadi saya mendengar mengikuti pemaparan dari Bapak. Memang sebenarnya ada yang sempurna, harus disempurnakan. Tapi menurut kami, Bapak sudah bagus dan sangat boleh bergiat untuk maju ke depan. Terima kasih Pak. Itulah pertanyaan saya dan pernyataan saya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin 1 orang lagi Bapak Ibu sebelum kita menutup kegiatan kita. Oke. Kita tadi Pak mengenai kesepakatan kelas dan kelas, apakah harus disiplin kelas itu harus dibuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu sebenarnya maksudnya? Hanya dulu. Ya, ya Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah kita lihat tadi, keyakinan kelas itu ya, adalah suatu kegiatan yang kita lakukan untuk menanamkan nilai kebajikan universal terhadap diri si anak. Jadi di tiap kelas memang diharapkan kita bisa membuat keyakinan kelas. Tetapi yang perlu kita ingat, misalnya kalau kita lakukan kan sehari semalam, ya kan? Sebenarnya bisa kita tinjau kembali atau ke 1 bulan, ke 2 bulan. Apakah memang keyakinan kelas yang kita buat itu sudah efektif atau bisa memberikan pengaruh kepada si anak untuk memahami nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya, sehingga suasana kelas impian, suasana kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan itu bisa
bisa tercipta di kelas kita masing-masing. Mungkin itu sebagai tanggapannya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi demikianlah kegiatan kita di pagi ini. Saya sendiri sangat mengapresiasi ya atas dukungan dari Bapak Ibu guru yang boleh hadir pada kegiatan kita di saat ini. Saya berharap kita semua di sekolah kita bisa menerapkannya sehingga terwujud sekolah kita yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Sehingga anak kita bisa berkembang potensinya secara maksimal sesuai dengan kodrat yang ada padanya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Atas perhatian Bapak Ibu guru sekalian, kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, yang pertama materi yang disampaikan sangat menarik sekali. Jadi mohon Pak, ya kalau bisa materinya tolong di-share Pak di grup kita ya, karena memang sangat menarik pembahasan tadi. Jadi Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan banyak materi yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan untuk kita semua Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan topik yang disampaikan tadi, ya, itu berkaitan dengan budaya positif. Jadi artinya di situ kita sebagai seorang pendidik ataupun guru ataupun sebagai perwakilan daripada siswa sebagai orang tua di sekolah kita ini, pada prinsipnya Bapak dan Ibu, kita harus selalu berpikiran yang positif, ya. Ada tadi satu kalimat yang saya petik, yaitu penerapan dan diseminasi budaya positif. Jadi kalau saya artikan diseminasi, yaitu proses penyebaran inovasi yang direncanakan, ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan materi tadi, bahwa saja kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru, kita harus membuat suatu kesepakatan keyakinan kelas yang harus kita terapkan dan harus dipahami oleh peserta didik kita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk calon guru penggerak kami. Mudah-mudahan tahap demi tahap yang akan Bapak lalui, yang akan Bapak kerjakan, mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan dulu. Mungkin itu saja sebagai kata penutup dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Semoga untuk kedepannya kita semua bisa melaksanakannya. Sekian dan terima kasih. Horas.